ingin melakukan pemulihan kembali daerah aliran sungai. Di mana saja yang sudah dilakukan itu, Pak? Di mana yang sudah dinaturalisasi? Tunjukkan kepada saya, Pak. Ya, saya kira tadi dari sungai-sungai yang ada, ya. Di mana lokasinya? Ya dari sungai-sungai yang ada lah. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya kadang-kadang memang agak lucu sih, yaitu pendukung Anies Baswedan. Yaitu terus para pendukungnya kepengen memajukan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Karena kepengen perubahan lah. Kalau dipimpin Anies Baswedan, Indonesia akan berubah. Tetapi ketika ada pertanyaan prestasi Anies Baswedan itu apa, pendukungnya juga bingung menjawab. Seperti ini contohnya, ketika ditanyai tentang naturalisasi, sungai mana yang telah dinaturalisasi Anies Baswedan. Pertanyaannya pun juga tidak dijawab, malah muter-muter nggak karuan. Seperti ini. Dengan naturalisasi ini, ya, ingin melakukan pemulihan kembali daerah aliran sungai. Di mana saja yang sudah dilakukan itu, Pak? Jadi hampir semua ini ya, hampir semua sungai-sungai itu yang ada, bagaimana diupayakan untuk dilakukan normalisasi. Di mana yang sudah dinaturalisasi? Tunjukkan kepada saya, Pak. Ya, saya kira tadi dari sungai-sungai yang ada, ya, memang Muter-muter terus. Ya seharusnya ketika kita ditanyai di mana naturalisasi yang telah dilakukan, tunjukkan pada saya. Seharusnya di jalan ini, di sungai A, di sungai B, dan lain sebagainya. Tetapi ini selalu muter-muter saja nggak karuan ya. bagaimana dijaga ya wilayah-wilayah itu senantiasa untuk dibersihkan, diatur sedemikian rupa ya. Di mana lokasinya? Ya dari sungai-sungai yang ada lah. Ya termasuk iya, tunjukkan aja, tunjukkan Pak Yani, tunjukkan kepada saya kali mana dari 13 aliran sungai itu yang sudah dilakukan naturalisasi. Iya, kalau kaitan tentang Sehingga masalah warga Jakarta jadi paham terhadap program unggulannya Pak Anies gitu loh. iya. Ini artinya kan normalisasi melakukan pemulihan. Bayangkan, suruh nunjukin saja masih bingung banget ya. Nunjukin apa yang telah dinaturalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Kelihatan muter-muter terus. Padahal seharusnya gampang lah kalau sudah dinaturalisasi atau sudah dinormalisasi. Seharusnya gampang lah kalau cuma menunjukkan di mana lokasi dari 13 aliran sungai tersebut. Padahal naturalisasi itu ya sudah digembar-gemborkan oleh Anies Baswedan ya pada saat menjabat kemarin. Tetapi yang dinaturalisasi pun ya kayaknya tidak ada. Bahkan kemarin juga Anies juga kena hukuman lah dari masyarakat untuk mengeruk sungai sampai tuntas. Bayangkan, memang sih setiap kali hujan selalu banjir. Yang saya heran lagi memang pendukungnya ya kepengen perubahan lah dan macem-macem. Tetapi ketika ditanya prestasi Anies Baswedan itu apa, juga susah menjawabnya. Sebutkan satu saja, paling juga JIS dan Formula E. Tetapi janji-janji kampanye yang dulu-dulu ya kayaknya ya sudah berlalu ya. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Marah Ishan. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Naturalis itu membiarkan alam yang menatanya. Wah enak dong duitnya bisa buat foya-foya. Bahkan kalau nggak salah sih pada tahun 2021 ya program normalisasi sungai kayaknya dihapus ya. Kalau nggak salah, bahkan pada waktu itu DPRD juga mempertanyakan kenapa program ini dihapus. Model gini merendahkan sekali anak bangsa. Ditanya jawab nggak jelas. Harusnya jangan pernah mengundang manusia murahan. Sudah waktunya kita mendapat jawaban cerdas. Memang dasar tak tahu malu ngebut kemana-mana nyebar kebohongan. Kali yang dinaturalisasi ya got tempat kejeburnya. Iya kadang-kadang heran sekali. Seharusnya tunjukkan prestasinya dulu lah. Tunjukkan apa yang telah diperbuat oleh Anies Baswedan dan masyarakat mana yang sudah merasakannya. Bahkan menjelang Anies Baswedan pada saat itu sudah tidak menjabat ya, alias masa jabatannya habis. Survei kepuasan masyarakat DKI Jakarta juga menurun. Kalau nggak salah sih 39% ya yang puas. Bayangkan yang tidak puas lebih banyak. Tetapi ya tetap aja nekat. Seharusnya diselesaikan dulu lah permasalahan di DKI Jakarta. Setelah goal, setelah sukses membenahi kota Jakarta, ya silahkan mau nyapres.
Bahkan ini pendukungnya saja tidak tahu apa prestasi Anies Baswedan, apa yang telah dikerjakan oleh Anies Baswedan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan memasuki tahun ke-4 pada waktu itu. Anies bersama Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 yang lalu. Sandiaga kemudian mengundurkan diri pada Agustus 2018 lantaran mencalonkan diri sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2019. Perjalanan Anies sebagai orang nomor 1 di ibu kota tak sepenuhnya mulus. Ada sejumlah janji tak terrealisasi, salah satunya program normalisasi dan naturalisasi sungai. Normalisasi awalnya merupakan program pengendalian banjir yang dilaksanakan Pemprov DKI berdasarkan Peraturan Daerah Perda khusus Ibu Kota DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 99 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Perda itu mengamanatkan pengembangan prasarana pengendalian banjir dan drainase, salah satunya dilakukan dengan normalisasi aliran 13 sungai. Aturan kegiatan normalisasi kemudian kembali ditegaskan di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Dalam aturan tersebut, normalisasi didefinisikan sebagai sebuah metode penyediaan alur sungai dengan kapasitas mencukupi untuk menyalurkan air, terutama air yang berlebih saat curah hujan tinggi. Kegiatan ini dilakukan karena kapasitas sungai yang mengecil akibat pendangkalan dan penyempitan badan sungai, dinding yang rawan longsor, aliran air yang belum terbangun dengan baik, dan penyalahgunaan untuk pemukiman. Pemerintah pusat sejak 2014 ikut andil membantu Pemprov DKI dalam upaya pengendalian banjir. Salah satunya dengan cara pengerukan untuk memperlebar dan memperdalam sungai, pemasangan sitpil atau batu kali untuk pengerasan dinding sungai, pembangunan sodetan hingga pembangunan tanggul. Sementara di saat yang sama, Dinas Kebersihan DKI mengeksekusi normalisasi dengan cara menjaga kebersihan sungai, sehingga sungai dapat difungsikan sebagai air baku. Normalisasi Ciliwung yang mulai dikerjakan Pemprov DKI bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Kementerian PUPR pada 2012 lalu ditargetkan sepanjang 33 km. Hingga 2017, baru 16 km sungai yang berhasil dinormalisasi, yakni diperlebar dan dibeton untuk memperlancar aliran sungai. Namun sejak 2017, program kerjasama ini berhenti lantaran tak lagi dibebaskan lahan di sepanjang daerah aliran sungai yang akan dinormalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Anies kemudian menggagas program naturalisasi sungai. Adapun naturalisasi yang dimaksud Anies dilakukan dengan menghidupkan ekosistem sungai. Selain itu, airnya akan dijernihkan sehingga bisa menjadi habitat hewan. Pemprov DKI menegaskan program naturalisasi dan normalisasi dapat berjalan beriringan untuk mengendalikan banjir di ibu kota. Risa meminta tak ada pihak-pihak yang membandingkan dua program pengendalian banjir tersebut. Jadi, tidak perlu dibanding-bandingkan. Dua-duanya punya tujuan dan maksud yang baik, kata Risa di Balai Kota Jakarta Pusat 19 Oktober yang lalu. Menurut Risa, program normalisasi 13 sungai di Jakarta merupakan kewenangan pemerintahan pusat, sedangkan naturalisasi sungai merupakan program Pemprov DKI Jakarta. Kami sendiri punya program naturalisasi, dua-duanya bisa diterapkan. Jadi dilihat situasi dan kondisi, mana sungai-sungai lakukan dengan program normalisasi dan mana program naturalisasi, ujar Risa. Dalam kesempatan berbeda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda DKI Jakarta, Nusrodin Joko Sursono juga mengungkapkan hal serupa. Pemprov DKI Jakarta tidak mendikotomi istilah normalisasi atau naturalisasi dalam pengendalian banjir di ibu kota. Kedua, upaya tersebut, sebut Nasruddin, tetap dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi dengan pemerintahan pusat. Menurut dia, baik normalisasi atau naturalisasi merupakan upaya untuk merevitalisasi kali, sungai, kanal, waduk, situ, dan saluran makro guna menjaga kapasitas badan air sungai sesuai dengan kebutuhan. Dia juga menegaskan bahwa secara faktual, Pemprov DKI Jakarta tetap melakukan pengadaan tanah di kali atau sungai sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan normalisasi.
Bahkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, membenarkan Gubernur DKI Anies Baswedan telah mengajukan draft perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022 kepada DPRD DKI Jakarta. Salah satu isi draft perubahan RPJMD yang diajukan Anies adalah penghapusan program normalisasi sungai atau waduk sebagai upaya mengurangi dampak banjir di ibu kota Jakarta. Anies lebih memilih naturalisasi, kata Gembong melalui pesan singkat kepada FIFA di Jakarta pada Rabu 10 Februari 2021 yang lalu. Namun demikian, Gembong mempertanyakan sikap Anies soal bagaimana program naturalisasi sungai yang akan dijalankan. Ia bahkan belum melihat tindakan langsung Anies dari program naturalisasi sungai yang dia gadang-gadang itu. Sepengetahuan saya, belum ada satu sungai pun yang dilakukan naturalisasi, ujarnya. Atas dasar itu, fraksi PDI DKI Jakarta tetap menyarankan Gubernur Anies untuk melanjutkan normalisasi sungai yang ada di DKI Jakarta. Alasannya karena kondisi sungai di DKI Jakarta saat ini sudah tidak sesuai dengan trase, maka normalisasi sungai berfungsi mengembalikan trase sesuai dengan ketentuan. Normalisasi juga dalam rangka menambah daya tampung air, dan rasanya sangat sulit untuk mengembalikan sungai-sungai kita alami atau natural, katanya. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan usulan penghapusan normalisasi sungai dari RPJMD 2017 hingga 2022 yang sedang dalam proses pembahasan telah diatur dan disusun secara bersama-sama. Pada prinsipnya, kata Riza, RPJMD yang disusun oleh Pemprov DKI Jakarta dibuat demikian rupa mengakomodir semua kepentingan masyarakat, masukan dari semua pihak, dan kita buat sebaik mungkin untuk kepentingan kebaikan masyarakat Jakarta, Pemprov DPRD, kata Ahmad Riza Patria. Menurut Riza, keberhasilan penanganan banjir di Jakarta kali ini tidak terlepas dari langkah-langkah antisipasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta selama ini, mulai dari pengerukan sungai dan kali, gerebek lumpur, drainase, sumur resapan, pompa mobil, pompa stasioner, polder, dan upaya-upaya lainnya, termasuk juga dukungan masyarakat yang semakin disiplin, tidak buang sampah sembarangan, masyarakat juga yang membantu membersihkan lingkungan sekitar. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik kita dapat mengendalikan banjir lebih baik lagi ke depan, ujar Riza. Seperti diketahui, setidaknya 7 dari 9 fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan perubahan RPJMD 2017-2022 DKI Jakarta. Dengan demikian, DPRD DKI Jakarta menyepakati usulan RPJMD 2017-2022 dapat diterima dan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Bahkan juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Hadi Muljono menegaskan enggan berdebat dalam penanganan banjir dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. Keduanya memang berbeda pandangan soal program normalisasi Sungai Ciliwung. Anies menganggap skema normalisasi tak efektif meredam banjir Jakarta, sedangkan Basuki menganggap kawasan bantaran sungai yang dinormalisasi sepanjang 16 km aman dari luapan air, tapi yang belum dinormalisasi justru tergenang. Itu harus melihat detail, lihat skema. Saya nggak mau berdebat lah, saya tidak dididik untuk berdebat, ujar Basuki di kantor Kementerian Maritim dan Investasi pada Jumat 3 Januari 2020 yang lalu. Basuki mengatakan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yang terbagi menjadi 3 bagian, mulai dari hulu, tengah, hingga hilir. Untuk bagian hulu, Basuki tetap melanjutkan pembangunan bendungan di kawasan Bogor. Kemudian, di tengah yakni normalisasi, tetap dilakukan pelebaran bagian tengah sungai untuk menampung air jika volumenya meningkat. Kemudian yang ketiga, yakni melakukan sudetan atau pengalian air dari Sungai Ciliwung ke banjir Kanal Timur. Namun proses ini masih terkendala oleh pembebasan lahan. Apalagi proses ini dikenal membutuhkan pendekatan yang intens dengan masyarakat. Kami nggak bisa turun untuk sosialisasi ke masyarakat. Percepat pembebasan lahan tergantung Pemprov, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, papar Basuki. Sebelumnya, Basuki juga sempat mengeluhkan proyek normalisasi atau naturalisasi Sungai Ciliwung. Beberapa pihak bahkan menyebut bahwa normalisasi ini dianggap mandek di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mohon maaf Bapak Gubernur, selama penyusunan Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah dinormalisasi baru 16 km, ujar Basuki di Monas, Jakarta Pusat pada 1 Januari 2020 yang lalu. Seperti dikutip dari detik.com.
Menurut Basuki, daerah di sekitar wilayah sungai yang sudah dinormalisasi terlihat tak tergenang banjir. Kondisi itu nampak berbeda dengan wilayah yang belum dinormalisasi. Di 16 km itu kita lihat insya Allah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang, ungkapnya. Anies menepis pernyataan Basuki. Ia berujar normalisasi sungai tidak akan berfungsi dalam kaitannya menghadapi banjir jika tidak ada pengendalian air dari daerah selatan Jakarta. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya, kata Anies dilansir dari CNN Indonesia pada Kamis 2 Januari 2022. Ia pun mencontohkan normalisasi di kawasan Kampung Melayu yang dilakukan pihaknya, namun tetap mengalami banjir. Artinya, kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir, ujar Anies Baswedan. Bahkan staf khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bidang air dan sumber daya air, Firdaus Ali, menduga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mendapat pemahaman yang benar dari jajarannya soal konsep naturalisasi sungai. Firdaus menyebut niat Anies mengadopsi konsep naturalisasi dari Singapura tak bisa dilakukan di Jakarta sebab kondisi antara Jakarta dengan Singapura tidak sebanding dari segi beban aliran sungai. Mungkin barangkali Gubernur Anies dapat pembisik yang hanya melihat hanya indahnya sesuatu dari gambar, tidak tahu realita apa yang sesungguhnya ada di balik semua itu, kata Firdaus dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV. Sama adopsi konsep di Singapura tadi, dia lupa Singapura itu dikelilingi laut dengan depan belakang, imbuh Firdaus. Firdaus memaparkan Singapura punya luas daratan 752 km persegi dengan kondisi dikelilingi lautan. Beban sungai di sana hanya menampung aliran dari dalam perkotaan, sementara Jakarta punya luas 662 km persegi. Namun harus memikul beban aliran sungai dari hulu di Jawa Barat dan hanya punya akses di laut di utara. Belum lagi dengan debit air per detik mencapai 750 meter kubik. Dengan kondisi tersebut, menurutnya konsep naturalisasi mustahil dilakukan di Jakarta. Firdaus bilang Jakarta butuh normalisasi agar mampu mengalirkan air secepatnya ke laut guna mencegah banjir. Kalau Anies ini menahan air selama mungkin, ini sekarang kejadian kita menahan air selama mungkin yang terjadi saat ini kan, iya kan, ucapnya sembari tertawa. Terlebih lagi, kata Firdaus, tanah di Jakarta punya karakteristik berbeda dengan di Singapura. Tanah di ibu kota cepat jenuh, sehingga penampungan menyerap air yang mengalir terbatas. Air tadi begitu dia jenuh muka tanahnya, dia harus disalurkan ke laut secepat mungkin. Kalau tidak, sama dengan kemacetan. Kalau tidak kita buka pintu tol lebih banyak lagi, antrian makin lama makin parah sekali. Jadi seharusnya penasihatnya Anies paham dengan logika sederhana ini. Gubernur Anies memang punya pendekatan berbeda dalam menangani banjir di Jakarta. Jika pemerintah pusat mengusung normalisasi sungai, Anies memilih naturalisasi sungai. Konsep naturalisasi sungai Anies adalah merevitalisasi sungai tanpa penggusuran, namun hanya menggeser warga. Lewat naturalisasi, Anies mengenalkan konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan untuk mengendalikan banjir. Berbeda dengan kebijakan normalisasi, Anies meninggalkan konsep turap beton tersebut. Dalam konsep naturalisasi, air mengkritik sistem betonisasi dan lebih menggunakan bronjong batu kali untuk tiap sungai. Imbas penggunaan bronjong batu kali, tebing sungai harus landai. Artinya untuk membuat tebing, pemerintah Anies harus menyediakan lahan selebar 12,5 meter masing-masing di kiri dan kanan sungai.